malam pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi seputar Malang Raya. Bersama saya Aris Tadamelia, kita jelang bersama, ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Ya, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik berikut ini. Ya, kita beralih ke informasi utama pemirsa. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono pada hari Senin 6 Februari 2023 memimpin langsung upacara alih kodal pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dari Divisi 1 Kostrat beralih ke Divisi 2 Kostrat di Taksiway Skadron 32 Lanut Abraman Saleh Malang. PPRC yang berasal dari 3 matra yakni TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara tersebut sebagai ujung tombak penyelesaian masalah yang mengganggu kedaulatan negara maksimal 7 hari sebelum diterjunkannya operasi yang lebih besar lagi. Bertempat di Taksiway Skadron 32 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang Senin pagi, digelar upacara alih kodal pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dari Divisi 1 Kostrat beralih ke Divisi 2 Kostrat. Dalam upacara alih kodal PPRC tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Di kesempatan tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melakukan pemeriksaan pasukan gabungan yang terdiri dari 3 matra, yakni Matra Laut, Darat, dan Udara. Alih kodal PPRC TNI yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali ini sempat tertunda karena pandemi COVID-19. Alih kodal PPRC tahun anggaran 2023 hingga 2025 ditandai dengan penyerahan bendera PPRC TNI. Penyerahan bendera PPRC TNI dilakukan oleh Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Makmun kepada Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat Mayor Jenderal TNI Syafrial. Upacara kali ini diikuti oleh ribuan prajurit TNI dari 3 matra,
yakni Satuan Tugas Laut atau Satgasla, Satuan Tugas Udara Satgasud, dan beberapa unsur pendukung lainnya seperti bantuan tempur dan bantuan administrasi. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa tuntunan dan tantangan tugas TNI ke depan tidak semakin ringan. Dinamika perubahan lingkungan strategis yang cepat menghadirkan ancaman nyata yang bersifat asimetris, proksi dan hibridnya, serta sulit diprediksi yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan integritas NKRI. Para prajurit terbaik TNI yang masuk dalam PPRC ini bisa melakukan aksi yang cepat dengan target penyelesaian selama 7 hari sebelum operasi gabungan secara besar dilakukan. Ya, sebagai penindak awal tadi dengan kekuatan yang tidak sebesar tadi, tidak disiapkan sebesar ini, karena yang kita hadapi adalah untuk kekuatan-kekuatan yang mengganggu masih sifatnya pada keamanan di dalam negeri. Ya, nanti apabila yang sifatnya besar, nah tentunya bukan dengan PPRC TNI tapi dengan operasi gabungan TNI. Nah, ini dibentuk juga dari gabungan dari darat, laut maupun udara. Kemudian alutsista yang digunakan tentunya alutsista yang sudah kita persiapkan, tentunya alutsista yang memiliki kemampuan yang full combat, artinya kemampuan yang penuh dan siap tempur. Karena ini adalah tadi PPRC supaya sewaktu-waktu digerakkan dalam waktu yang cepat mereka bisa melaksanakan. Usai gelaran upacara Ali Kodal PPRC tahun anggaran 2023 hingga 2025, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan peninjauan alutsista yang digunakan prajurit TNI. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar Atif melaporkan. Sementara itu, sebagai upaya preventif dalam menurunkan angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Polres Malang menggelar operasi keselamatan dengan meningkatkan kesadaran dan pembagian helm bagi pengendara bermotor. Sabuk keselamatan. Ucapkan selamat siang saudaranya dengan cara tertib berlalu lalu lintas di jalan raya 23 dengan 7 pria. Operasi dilaksanakan di depan Pasar Kepanjen Malang pada 8 Februari 2023 dengan menerjunkan puluhan petugas dari Polres Malang. Operasi yang dilaksanakan 7 hingga 20 Februari 2023 bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas akibat kecelakaan. Selain itu, dalam operasi yang dilaksanakan selama 2 pekan juga memberikan edukasi pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Dalam tindakan preventif, Satlantas Polres Malang membagikan helm kepada pengendara motor yang kedapatan tidak memakai. Kepolisian tetapkan 7 prioritas pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 1 orang, pengendara di bawah umur, berkendara dalam keadaan mabuk, serta berkendara melebihi kecepatan dan melawan arus, serta menggunakan ponsel saat berkendara. Kasat Lantas Polres Malang AKP Agnes Juwita Marurun menjelaskan, di Kabupaten Malang angka kecelakaan masih cukup tinggi, namun fatalitas akibat kecelakaan bisa ditekan. Keselamatan ini apa yang paling utama ini? Jadi Polres Malang, Satlantas Polres Malang melaksanakan operasi keselamatan Semeru tahun 2023 yang dimulai dari tanggal 7 Februari sampai dengan 20 Februari. Jadi operasi keselamatan ini bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, juga fatalitas dari kecelakaan itu sendiri, dengan meningkatkan kesadaran dari seluruh masyarakat dalam berkendara dan juga untuk menciptakan bersama-sama keamanan, keselamatan di jalan. Untuk angka kecelakaan sendiri sampai dengan saat ini? Angka kecelakaan sampai dengan saat ini untuk bulan Januari sudah menurun untuk fatalitasnya, namun memang untuk kasusnya masih tinggi. Namun untuk fatalitas sudah berhasil kita bersama-sama dari seluruh warga masyarakat untuk dapat menekan angka fatalitas. Sementara itu, warga memberi apresiasi dengan operasi keselamatan kali ini. Bukan saja sosialisasi, namun juga pembagian helm kepada pengendara motor. Menyikapi ini harusnya untuk keluarga yang lain, saya bagi contoh supaya tidak
kegiatan sangat mendukung karena tidak hanya disosialisasi, kita diberi juga keselamatan yaitu helm yang kita butuhkan. Dengan operasi keselamatan 2023 diharapkan kesadaran masyarakat bisa meningkat demi keamanan dan keselamatan di jalan sehingga angka kecelakaan bisa turun. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Dituduh memalsukan surat jual beli tanah, pemilik menggugat pelapor ke pengadilan negeri. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Pusing, banyak tugas tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel tapi capek keluar rumah. Eits, tenang, tonton aku aja, kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV, program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan. Ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV bersama membangun negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agro News.
dituduh memalsukan surat jual beli tanah dan dilaporkan ke Polres Kepanjen, Ngatipah bersama dengan tim kuasa hukum Yayan Rianto dan tim melayangkan gugatan terhadap Sutrisno ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Kuasa hukum penggugat Yayan Rianto mengaku surat jual beli tanah yang dimiliki kliennya adalah sah. Sudah dinaikkan sidik perkara itu. Harapannya apa? Jadi tersangka. Ngatipah melayangkan gugatan terhadap Sutris CS ke Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Gugatan itu dilayangkan oleh Ngatipah CS melalui kuasa hukumnya yakni Yayan Rianto atas tudingan yang tergugat yang mengatakan bahwa jual beli tanah seluas 4.800 meter persegi dikatakan palsu. Kuasa hukum tergugat Yayan Rianto mengatakan kasus ini berawal saat pihak tergugat Sutris CS melaporkan Ngatipah beserta anaknya ke Polres Malang. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah penyidikan nomor SP.lidik-1163-7-022 Reskrim pada tanggal 29 Juli 2022 lalu. Atas laporan tersebut, kliennya kemudian melayangkan gugatan secara perdata ke Pengadilan Kepanjen. Selain menggugat secara perdata di Pengadilan Kepanjen, tim kuasa hukum juga melakukan permohonan penangguhan penyidikan dilakukan karena perjanjian jual beli nomor 01 tanggal 7 Februari 2022 sah. Kuasa hukum penggugat menjelaskan perjanjian jual beli objek tanah tersebut ada karena pada tanggal 6 April 2002 silam, di mana Supari suami Ngatipah membeli tanah seluas 4.800 meter persegi seharga 20 juta rupiah yang berada di Desa Gedung Rejo, Kecamatan Pakis dari Sarinten ibu kandungnya. Pembelian ini sah dan tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa saat itu Suradi Arif dan diketahui serta sepertujuan dari saudara-saudaranya Supari, yakni Sutris CS dengan alasan untuk menutup hutang kedua orang tuanya. Sejak itulah Supari memanfaatkan lahan itu untuk bertani sayuran. Seiring berjalannya waktu, Supari meninggal dunia pada 2021 dan setelah itu muncullah persoalan ini ketika ahli waris Supari akan menjual tanah kepada PT Bintang Indonesia Masyhur yang akan digunakan untuk perumahan Lavana Land. Sutris dan Rumana CS melaporkan ahli waris Supari, dalam hal ini Ngatipah CS, ke pihak kepolisian. Kuasa hukum juga mempertanyakan pihak kepolisian yang menilai surat jual beli tersebut palsu dan meminta untuk dihentikan proses hukumnya. Kepala desa ini masih aktif. Pasal 77, 78, 79 perkara itu ada batas waktunya untuk bisa dinaikkan menjadi penyidikan, untuk bisa dinaikkan menjadi perkara pidana. Jadi batas waktu itu kan 12 tahun untuk perkara ini yang dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. 12 tahun? 12 tahun, di atas 3 tahun 12 tahun. Jadi di atas 3 tahun itu 12 tahun. Nah perkara ini kan yang diduga palsu itu dibuat tahun 2002, dilaporkan tahun 2021 itu pengaduan, 2023 itu LP. Padahal di pengaduan sudah kita konfrontir, Kenapa tahun 2022 sampai 2022 tidak ada yang protes? Harusnya batas waktunya hanya 12 tahun. 2002 ditambah 12 tahun berarti 2014. Batas waktu itulah dia bisa melaporkan. Nah kalau sudah setelah 2000, sekarang dari 2014 sampai ke 2023 dia buat LP23 harusnya juga tidak bisa. Udah. Dari Kota Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dapat untung kalau dapat masalah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu menjadi salah satu cara bagi Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas mutu pembelajaran yang ada di Kota Batu. Nantinya, dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan adanya pemerataan mutu dan kualitas untuk sekolah yang ada di Kota Batu.
pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu menjadi salah satu cara Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas mutu pembelajaran di Kota Batu. Nantinya dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan adanya pemerataan mutu dan kualitas sekolah di Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Eni Rahyuningsih berharap bahwa sesuai dengan sinergi dari pemerintah pusat, khususnya program kurikulum Merdeka Belajar, di mana penghitungan kualitas belajar nantinya dihitung dalam 3 hal yang antara lain literasi, numerasi, serta pendidikan karakter. Dinas Pendidikan Kota Batu sendiri berharap nantinya ke 329 sekolah yang tersebar di Kota Batu dapat memiliki literasi yang bagus, numerasi dan pendidikan karakter yang bagus, di mana menjadi salah satu tolak ukur kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan rapor pendidikan yang mana akan selalu dirilis oleh Kementerian Pendidikan untuk setiap tahunnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu bersyukur bahwa di tahun 2021, Kota Batu sendiri untuk literasi, numerasi, dan pendidikan karakter masih di atas angka provinsi dan nasional. Eni Rahyuningsih berharap hal ini dapat dipertahankan, bahkan jika bisa lebih ditingkatkan. Jelas yang kita harapkan sesuai sinergi dengan program pemerintah pusat dengan Merdeka Belajar, di mana penghitungan kualitas pendidikan itu sudah jelas diukur dari 3 hal, yaitu literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Saya berharap bahwa semua sekolah yang ada di Batu yang 329 itu literasinya bagus, numerasinya bagus, dan juga pendidikan karakter bagi anak-anak bagus. Sudah ukurannya itu sesuai dengan rapor pendidikan yang akan selalu dirilis oleh Kementerian Pendidikan untuk setiap tahunnya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews. Pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini.
News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Agronews bersama saya Arista Damelia. Gerakan Tanam Hortikultura terus digalakkan untuk pengendalian inflasi daerah oleh pemerintah Kota Batu. Pada hari Kamis 9 Februari 2023, PJ Wali Kota Batu bersama dengan Forkompimda dan masyarakat kompak menanam 5.000 cabai di 5 titik yang ada di Kota Batu. Dan berikut informasi selengkapnya dalam segmen News Focus. Pemirsa, tahun 2023 digadang-gadang akan menjadi tahun di mana resesi ekonomi itu terjadi. Namun hari ini, Kamis 9 Februari 2023, pemerintah Kota Batu menjalankan upaya untuk mengendalikan inflasi ekonomi. Salah satunya yaitu dengan menanam cabai rawit. Saat ini saya berada di Kelurahan Sisir dan sebelumnya sudah dilaksanakan penanaman bibit cabai di Kelurahan Temas. Di belakang saya terlihat saat ini PJ Wali Kota Batu ditemani dengan Kapolres dan juga Ketua DPRD Kota Batu memanen cabai untuk dijadikan percontohan dan juga simbol kepada masyarakat dalam upaya mengendalikan inflasi ekonomi. Lalu seperti apa rangkaian agenda hari ini pemirsa? Saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Elfrina Rahman. Gerakan Tanam Hortikultura terus digalakan untuk mengendalikan inflasi daerah oleh pemerintah Kota Batu. Kamis 9 Februari 2023, PJ Wali Kota Batu bersama Forkopimda dan masyarakat kompak menanam 5.000 cabai di 5 titik yang berbeda, yakni di Kelurahan Temas, Sisir, Naglik, Sogokerto, dan Dadaprejo. Gerakan tanam cabai ini juga diawali dengan pemberian bantuan berupa santunan. Seorang petani apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Kepada tim News Focus, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Heru Yulianto menyampaikan bahwa aksi menanam cabai hari ini menjadi awal untuk strategi pengendalian inflasi serta ketersediaan pangan masyarakat dan pengendalian harga cabai. Ya, kita tahu bersama bahwasanya sekarang di kabupaten kota Indonesia Bandung negara kami lagi mengalami inflasi. Ya, salah satunya cabai itu sebagai penyumbang terbesar juga. Nah, karena itu kita mencanangkan ini serentak dengan diskusi nanti harga cabai bisa turun, bisa mengurangi inflasi yang ada di daerah. Gitu ya. Saat ini berapa nih Pak untuk bibit dan lahannya? Sementara hari ini kita siapkan 5.000 bibit polybag, sudah di polybag. Untuk luasan sekitar 4.000 meter persegi. Gimana? Di lokasi mana sekarang? Ini lokasi ini ada di 5 kelurahan.
yaitu Kelurahan Temas, Sisir, Songgokerto, Dadarejo, dan Temas. Serentak loh juga ya? Kenapa serentak? Ya, semua. Jadi ada beberapa SKPD, ada yang di Temas, ada di Kelurahan Sisir, Dadarejo. Berarti melibatkan seluruh masyarakat ya? Iya, masyarakat. Itu kan kita bagikan kepada petani atau masyarakat. Itu ya masyarakat yang tidak punya tanah itu kan sudah kita bantu berupa polybag. Nah, bisa ditanam depan rumah. Dan juga kenapa? Kalau untuk perawatannya sendiri masyarakat. Nah iya, kita harus mendidik masyarakat lah. Ini kan cuma stimulan aja ya. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan yang di desa-desa. Jadi sementara ini kita sampaikan pada 5 kelurahan. Komoditas pangan, khususnya tanaman pangan dan hortikultura seperti beras, jagung, cabai, bawang, dan sayuran merupakan komoditas strategis yang rentan menjadi penyumbang inflasi. Untuk itu, PJ Wali Kota Batu mengharapkan tak hanya gerakan tanam cabai, tapi kedepannya juga dilakukan gerakan tanam jenis hortikultura lainnya sebagai upaya nyata untuk ketersediaan kebutuhan pangan secara cukup, merata, dan terjangkau di Kota Batu. Bukan masalah nanam cabainya, tapi ini adalah gerakan awal kita untuk gerakan menanam bagi masyarakat, terutama di masing-masing keluarga. Karena kita tahu bahwa untuk mencegah naiknya inflasi di daerah, maka kita harus menjaga bagaimana ketahanan warga kita terhadap kebutuhan bahan pokok. Karena yang terpenting bahwa begitu naiknya inflasi terutama berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat berkurang, maka inflasi itu akan berdampak pada inflasi kita. Oleh sebab itu, kalau kita masifkan gerakan menanam ini bagi masyarakat kita yang di Kota Batu, saya yakin nanti pada waktu panen mereka kebutuhan konsumsi pribadi terpenuhi, bisa juga mereka menjual di pasar-pasar untuk meningkatkan ekonomi mereka. Nah, karena bukan hanya cabai ke depan, seluruh taman hortikultura yang menghasilkan bagi masyarakat ya kita harapkan bisa kita penuhi bagi rumah pangan lestari bagi masyarakat yang ada di sekitar Kota Batu. Nantinya kita mungkin akan memberikan tambahan bibit-bibit yang lain sehingga masyarakat bisa menanam dengan konsumsi masyarakat terhadap sayur-sayuran, kebutuhan pokok itu bisa terpenuhi. Pemirsa, usai sudah acara hari ini menanam bibit cabai sebanyak 5.000 di luas tanah 4.000 hektar bersama dengan PJ Wali Kota Batu dan juga masyarakat Kota Batu. Menjadi instruksi tegas dari PJ Wali Kota Batu kepada ASN juga untuk menanam tanaman hortikultura untuk menjaga ketahanan pangan. Jangan lupa menanam hari ini untuk masa depan kita selanjutnya. Dari Kota Batu, tim News Focus ATV melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kita beralih ke segmen olahraga. Proliga Series kedua digelar di Kota Malang, Jawa Timur. Gorken Arok menjadi venue selama gelaran Proliga yang digelar pada tanggal 9 hingga 12 Februari 2023. Malang akan dihelat dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian diantaranya perizinan dan audiensi dengan pihak Polresta Malang Kota. Hal ini berkaitan dengan insiden tragedi Stadion Kanjuruhan Malang silam. Agar pertandingan berlangsung aman dan nyaman baik penonton maupun pemain yang bertanding. Skema alur jalur masuk penonton dan pemain juga diperhatikan. Panitia juga melarang keras adanya barang bawaan, benda berbahaya, dan minuman beralkohol. Kita selenggarakan pasca kejadian Stadion Kanjuruhan. Jadi
Jadi kemarin secara perizinan memang sangat-sangat cukup rigid dan sangat cukup ketat, sehingga beberapa bulan kami sudah mengurus hal tersebut untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang baru. Tetapi konteksnya kemarin kami juga sudah melakukan audiensi dengan pihak Polres Kota Malang dan hadir juga dari pihak Dandim, dari pihak Kodim, dan harapannya memang kita sudah set agar di Gor Ken Arok ini pertandingannya bisa berjalan aman dan nyaman untuk teman-teman penonton yang akan hadir. Kami juga sudah membuat SOP tersendiri, termasuk yang kami paparkan tadi terkait screening di sisi pintu masuk. Jadi dari penonton ketika mau membawa minuman dalam kemasan botol ataupun kaleng, mohon nanti bisa dipindahkan isinya ke dalam plastik yang sudah kami sediakan. Jadi kita nanti akan sediakan plastik tersebut dari sisi panitia, kemudian penonton bisa tetap membawa minumannya. Di sisi yang kedua, kami juga melarang penonton membawa korek api, petasan, alat musik yang sifatnya drum ataupun benda-benda tajam ataupun rokok, itu kami larang. Yang hanya diperbolehkan hanya membawa balon tebu untuk mendukung masing-masing supporter. Demi kenyamanan dan keamanan panitia hanya akan menjual tiket sebanyak 80% dari total 5.000 penonton. Artinya dalam sehari hanya ada 4.000 tiket yang bisa dibeli. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dian Arista, Newsport ATV melaporkan. Ya mirsa, usai jeda akan kembali kami hadirkan informasi menarik lainnya seputar Malang Raya hanya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Halo kawan pajak, udah validasi NIK untuk jadi NPWP belum? Yuk, simak 4 langkah mudah berikut ini. Login di pajak.go.id, buka tab profile, lalu masukkan nomor NIK sesuai KTP kamu, lalu klik tombol validasi sampai muncul notifikasi valid. Mudah bukan? Ayo segera validasi NIK kamu. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi Krim Pajak di 1500 200 atau kunjungi KPP terdekat. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Untuk mendukung program pemerintah, Agropulitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Agropulitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu.
Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Arista Melia masih bersama dengan Anda di Agronews. Ya pemirsa, burung hantu menjadi salah satu satwa yang populer sejak lama. Satwa ini seringkali dikaitkan dengan berbagai mitos dan dunia magis, termasuk yang dipopulerkan oleh film box office Harry Potter sebagai makhluk pengantar surat di dunia para penyihir. Di Inggris, memang burung hantu adalah satwa yang kemunculannya kerap kali dianggap membawa keberuntungan. Dan berikut 5 fakta unik tentang burung hantu versi News Fakta dan Unik. Pemirsa News Fakta dan Unik, burung hantu menjadi salah satu satwa yang populer sejak lama. Satwa ini sering kali dikaitkan dengan berbagai mitos dan dunia magis, termasuk yang dipopulerkan oleh film box office Harry Potter sebagai makhluk pengantar surga di dunia para penyihir. Di Inggris, memang burung hantu adalah satwa yang kemunculannya kerap kali dianggap membawa keberuntungan. Dan berikut 5 fakta menarik tentang burung hantu versi News Fakta dan Unik. Burung hantu ternyata bisa berenang. Seorang fotografer berhasil mengambil video di pantai Loyola Park, Chicago, Amerika saat burung hantu tanduk besar yang berenang di seberang danau. Burung ini menghindar dari serangan 2 orang pemangsa dengan masuk ke dalam air. Tidak semua burung hantu aktif di malam hari. Burung hantu terkenal dengan gaya hidup nokturnal atau aktif di malam hari. Beberapa burung hantu ada yang berperilaku diurnal, artinya mereka berburu di siang hari, seperti contohnya burung hantu abu-abu besar truk nebulosa, burung hantu elang surya utara uwala, dan burung hantu kerdil utara Glossidium mama. Mungkin burung hantu jenis ini merupakan pemburu siang hari karena pemangsa pilihannya aktif di siang hari, seperti burung penyanyi atau mamalia kecil yang juga berperilaku diurnal. Selain itu, burung hantu adalah kerabat dekat dengan elang yang merupakan burung diurnal. 1 meter itu bisa terbang, namun kakinya yang kokoh dan panjang menunjukkan bahwa mereka adalah pelari yang kuat dan cepat. Dan jika burung hantu ini bisa terbang atau meluncur di udara, itu berarti akan menjadi salah satu burung penerbang terbesar yang terkenal di dunia burung. Biasanya dikelilingi oleh sisa-sisa mangsa burung, termasuk hewan pengerat yang sudah pernah dikenal sebagai putias. Tentara Israel dan situs sudah mulai berjalan. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta menarik tentang burung hantu versi News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, dan sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari Jumat 10 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dan sekitarnya dari stasiun BMKG kelas 2 Malang, yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agronews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arista Melia, terima kasih dan sampai jumpa.